Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul lagi di dalam room ini. Alhamdulillah ini adalah sesi terakhir kita di LC KSN SMP kerjasama antara KPMB dan juga Salman. Baik Bapak dan Ibu serta adik-adikku semuanya yang ada di room ini, alhamdulillah pemateri kita juga sudah hadir. Selamat siang Kak Arfan. Ya. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah. Pagi menuju siang mungkin ya, Bu ya. Iya, pagi menuju siang ya. Baik, sebelum acara dimulai atau pembimbingan dimulai, mari kita awali dengan pembacaan doa. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita lancar dan semoga Jarnet tidak ada masalah ya, Kak Arfan, seperti hari-hari kemarin. Mohon izin kenapa yang fisika itu sampai ada part 4 karena recordnya terputus, kemudian disambung lagi. Baik, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Kak Arfan. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Nenden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang ya. Ada yang kakak cintai dan kakak banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk pertemuan ketiga di materi fisika ya. Tapi untuk IPA-nya udah pertemuan ke-6 berarti ya. Yang artinya ini udah pertemuan terakhir dari rangkaian kegiatan kita. Oke, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasan materi yang udah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Oke, ini kita coba review dulu sedikit ya adik-adik materi yang udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita coba membahas mengenai ini kita review dulu dari terkait GLBB-nya karena di sana kakak mau mencoba memberikan ini ya gambaran ke teman-teman terkait bahwa ada persamaan lain yang bisa kita gunakan untuk menganalisis gerak gitu ya, yaitu dengan menggunakan konsep energi gitu kan. Nah, di sini kemarin kita ngebahas tentang energi ya, jadi berbagai jenis energi, ada energi kinetik, energi potensial, kemudian dilihat juga ada energi potensial, selain energi potensial yang kita kenal dengan energi potensial gravitasi, ada juga energi potensial yang lain, yaitu energi potensial pegas gitu ya, yang mana kemarin adik-adik bisa lihat bahwa kalau misalnya kita bermain-main dengan energi, ya selama energinya tidak ada yang hilang, kita bisa melihat bahwa jumlah energi total itu harus sama gitu ya. Oke. Nah, di sini kita coba cari beberapa soalnya, maksudnya kita coba bahas beberapa jenis soalnya, termasuk kombinasi dari yang lain-lainnya. Selain itu, kita juga nge-review konsep tentang gaya juga ya. Gaya karena gaya ini salah satu bahasan penting gitu ya, salah satu bahasan penting karena dia ada di dalam wadahnya tuh namanya tuh mekanika gitu ya. Jadi kerangka di bagian wadah besar mekanika ini banyak banget gitu yang bisa kita bahas gitu. Bahkan mungkin ini sebagian besar materi fisika itu yang keluar di kompetisi itu kaitannya dengan mekanika ini gitu. Karena bagian-bagian lain pun misalnya kayak konsep di fluida gitu, tetap misalnya kita bakalan muncul juga tentang gaya gitu ya, tentang gaya apung gitu ya. Terus ada tekanan hidrostatik yang sebetulnya nanti besaran-besaran itu tuh udah diperkenalkan juga ketika kita belajar soal di materi mekanika ini. Ya, kemudian besaran-besaran lain terkait usaha, daya dan lain sebagainya ya udah kita review. Nah, oke. Untuk lebih memantapkan sekarang kita coba dulu teman-teman ini. Mungkin kan pas di pretest udah pernah kasih ya ada soal seperti ini nih. Oke. Nah. Sekarang coba teman-teman coba kerjain dulu nih ya.
sebuah mesin menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per second setelah bekerja selama 20 second. Jika massa benda 250 kg, maka daya mesin tersebut adalah berapa? Oke, bagus. Viola udah ngasih jawaban tuh. Yang lain silahkan. Boleh ya, silahkan kasih jawaban. Oke, bagus. Oke, udah pada bisa ya. Udah ada 2 orang. Yang lain silahkan coba analisis. Ingat-ingat kemarin tentang konsepnya kayak gimana. Oke, bagus. Oke, nah ini oke udah ada 3 orang lah. Oke, betul ya. Satuannya watt ya. Oke, lengkap betul Bapak. Satuannya dalam watt. Oke, pertama berarti kita lihat ya. Jadi di sini yang ditanyainnya adalah dayanya ya. Jadi daya itu persamaannya apa? Ada yang masih ingat daya? W per T. Ya, betul. P itu sama dengan W per T. Ya, W-nya ini adalah W usaha gitu ya. Nah, usaha yang dilakukannya emang apa? Jadi ada suatu apa ya? Ada suatu sumber energi gitu ya. Dia melakukan usaha dengan memindahkan benda seberat 250 kg ya dengan kecepatan 8 meter per second. Jadi menggerakkan benda 250 kg dengan kecepatan 8 meter per second. Artinya usaha yang dilakukan oleh si sumber tersebut ya dipakai untuk menghasilkan energi kinetik ya. Jadi W-nya kita cari dengan menggunakan energi kinetik. Berapa energi kinetiknya? Persamaan energi kinetik sama dengan apa? Setengah dikali M dikali V kuadrat gitu kan ya. Betul? Nah, berarti tinggal kita hitung nih, setengah dikali massanya berapa? 250 dikali 20 kuadrat, 400. Ya, oke. 400 bagi 2, 200. Ya, 200 dikali 250. Jadi Itu kan hasilnya 8 200. kuadrat. Mana? Oh ya, sorry, maaf. 8 ya. Sorry. Harusnya itu T ya. Oke, 8 kuadrat. 8 kuadrat berarti berapa? 64 ya. Oke. Berarti ini harusnya 250 kali 32. Oke. Berapa nih 250 dikali 32? 8.000. Oke, berapa? 8.000 ya. Oke, 8.000. Nah, kita dapat energi kinetiknya sebesar 8.000 joule. Oke, berarti di sini kalau kita mau nyari dayanya tinggal kita ambil berapa usaha yang udah dilakuin, artinya berapa energi yang udah dihasilin? 8.000. Ya. Dibagi suhunya waktunya berapa? 20. Oke, 8.000 dibagi 20 berarti sama dengan 400. Oke, jadi daya mesinnya adalah 400 watt. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti di soal, kok ini nggak ada satuannya? Iya, jadi kita ingat-ingat aja berarti pakai satuan standarnya gitu ya. Jadi misalnya pas hitungan kok nggak ada satuannya, ya berarti dianggap satuan standarnya 400 watt gitu ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya adik-adik. Oke, hari ini kita coba lanjutin lagi. Kemarin kita udah nge-review soal energi dan gaya. Berikutnya kita coba apa lagi gitu ya yang bisa kita ambil setelah kita tahu konsep tentang gaya. Nah, ada suatu materi ya atau suatu bahasan, suatu topik mengenai tekanan. Nah, mungkin teman-teman pasti udah pernah dengar ya tentang tekanan. Di mana tekanan ya kalau dalam bahasa Inggris pressure ya, makanya kenapa tekanan di fisika dilambanginnya P gitu ya. Nah, P ini yang namanya tekanan. Jadi ibaratnya gini, kayak adik-adik misalnya apa? Nah, ibaratnya gini, kakak punya pulpen ya, kakak punya pulpen. Kemudian ini kakak tekan gitu ya. Yang namanya tekan, nekan berarti artinya kakak ngasih gaya ya. Jadi si pulpen ini ngasih gaya ke tangan kakak sehingga kakak merasakan sesuatu gitu di sini. Nah, sekarang
bisa bisa teman-teman bayangin ya. Jadi ada konsepnya tuh ada apa? Ada gaya, kemudian ada permukaan yang kena gitu kan? Ya nggak? Ya kalau misalnya kayak gini doang kan kakak nggak ngerasain. Tapi kalau kalau kena oh berarti ada gitu kan ya. Nah makanya tekanan ini berkaitan dengan gaya dan luas permukaan. Nah P ini sama dengan apa? P sama dengan F dibagi A gitu ya. Nah di mana P itu tekanan, ya tekanan satuannya apa tekanan? Ada yang tahu? Pascal. Ya, betul, Pascal ya. Kemudian F-nya gaya, ya, satuannya apa? Newton. Kemudian A-nya adalah luasnya gitu ya. Luas bidang tekan. Luas bidang tekannya satuannya dalam apa? Meter persegi. Gitu kan? Nah, jadi misal kita ambil contoh, misal kakak punya sebuah benda ya. Kakak punya benda nih. Saat ini ada benda. Bendanya bentuknya mirip prisma lah ya. Nah, ini prisma misalnya prisma bawahnya ukurannya misalnya 10 cm ya, 10 cm kali 10 cm, tingginya misalnya 50 cm dengan masanya misal masanya adalah 20 kg ya. Masanya 20 kg. Oke. Pertanyaannya adalah berapa tekanan yang dirasakan permukaan akibat diletakkan benda ini? Oke, silakan. Oke, bagus. Bara udah ngasih jawaban. Yang lain silahkan. Oke, Hansa juga udah ngasih sih, betul. Ya, yang lain boleh. Ya, baru dua orang yang ngasih jawaban. Oke, dan yang jawab 250 boleh. Silahkan. Ya, ya. Yang lainnya gimana? Silahkan. Kasih waktu 1 menit lagi buat nyobain. Oke. Kita bahas ya teman-teman. Oke, pertama kita perhatiin bahwa di sini kan ada benda tuh. Ya, ada benda. Ya, benda masanya 20 kg. Oke, setiap benda yang memiliki massa, ya, setiap benda yang memiliki massa berarti dia bakal punya berat. Ya, betul? Nah, berat itu kan sebetulnya salah satu jenis gaya. W ya, W itu sama dengan apa? M dikali G. Ya. Berapa masanya? 20. Berapa percepatan gravitasinya? 10. 20 kali 10 berapa? 200 ya, 200 Newton. Oke. Nah, ini W-nya. Atau W ini bisa kita anggap kan persamaan tekanan itu adalah F per A ya.
Jadi W ini bakal jadi sama dengan F-nya gitu. Jadi F-nya. Oke, berikutnya ya, berikutnya kalau misalnya kita cari luasnya, berarti kita ambil patokannya dari bidang yang menyentuhnya, ya kan, yang menyentuh permukaan. Ini kan yang menyentuh permukaan yang bagian bawahnya ukurannya 10 kali 10 ya, karena bentuknya persegi ya udah kita enak 10 tuh 0,1 dikali 0,1 ya, alias berapa? 0,1. Jadi sama dengan 0,01 meter kuadrat gitu. Kita harus ingat bahwa untuk satuan apa? Untuk satuan yang digunakan harus menggunakan satuan standar. Jadi ketika wah satuannya senti nih, kita harus ubah ke meter gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa tekanannya, P sama dengan F dibagi A ya. Sama dengan 200 per 0,01 ya. Berapa 200 per 0,01 sama dengan 20.000 Pascal ya. Alias bisa kita tulis 20 kPa. 20 kPa kilopascal. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini ada konsep penting lain yang mungkin perlu adik-adik tahu. Jadi di sini kita bisa mencari nilai massa jenis. Ya, jadi ada massa jenis benda nih. Oke, ada massa jenis benda. Coba yang ini massa jenisnya berapa? Oke, massa jenis. Nah, massa jenis benda ini berapa? Oke, kemarin kita udah pernah ini ya, pas belajar tentang pengukuran massa jenis itu sama dengan apa per apa? Massa per volume ya. Oke, coba kalau benda ini massa jenisnya berapa? Oke, ada yang ngasih jawaban? Berapa massa jenis benda ini? Karena nanti kita akan coba hubungkannya dari tekanan ini, kita coba masuk dulu ke fluida ya. Oke, bagus. Bara udah ngasih jawaban, katanya 4.000 kg per meter kubik. 4.000 kg per meter kubik. Oke. Oke. Oke, bagus. Nah, udah ada 2 orang jawaban. Kita hitung ya. Yang namanya massa jenis itu massa dibagi volume ya. Berarti ini teman-teman tinggal massanya kan 20 per volumenya. Volumenya kan berarti 0,5 kali 0,01 ya. 0,5 kali 0,1 kali 0,1 berarti 0,1 berarti jawabannya adalah 0,005 berarti ya. Nah, 20 per 0,005. Oke, jadi ini buat mempermudah teman-teman boleh banget diubah 20 per 0,005 itu kan 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Gitu ya. 20 ya 20 per 5 kali 10 pangkat min 3. Jadinya berapa tuh? 20 per 5, 4 berarti kan ya. Berarti ini 4 kali 1000 alias 4.000 kg per meter kubik. Oke, sip. Sampai sini paham ya, karena ingat rumus massa jenis adalah massa dibagi volume. Oke. Dan yang namanya volume itu berarti luas permukaan ya, luas permukaan ya, luas bidang di bawah ya, luas bidang yang menyentuh dikali tingginya, dikali H-nya gitu. Anggap ini ketinggiannya. Oke, sekarang kita lihat nih persamaan ini kalau misalnya kita jabarin ke posisi benda yang ada di dalam air ya.
Jadi misalnya nih ada benda di dalam air, ya kan? Ini air nih. Misalnya ada orang nih, set, 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 ya kan? Nah, sebetulnya orang ini kan dia tuh punya luas permukaan, ya luas permukaan tampak atas gitu ya. Ya, jadi ibaratnya orang ini tuh kayak semacam lagi ditekan oleh sejumlah air yang ada di atasnya gitu kan. Benar nggak? Maka sebetulnya orang ini tuh dia merasakan tekanan juga. Tekanannya tuh besarnya F per A gitu. Nah, tapi kita perhatiin kalau di air biasanya kita ambil F itu kan dari massa kali gravitasi ya per A. Nah, si M-nya sendiri sama dengan apa? Kalau kita lihat dari persamaan massa jenis, M itu sama dengan rho kali V, ya kan? M itu sama dengan rho kali V. Ya, alias rho kali A kali H, ya. Jadi ini tuh M itu sama dengan rho kali A kali H kali G dibagi A, A-nya coret, maka muncullah persamaan tekanan hidrostatis namanya. Rho kali G kali H. Nah, jadi ini tekanan hidrostatis. Ya, rho-nya ini rho apa, Kak? Ya, yang neken orang ini siapa? Air kan, berarti massa jenis air. Berapa massa jenis air yang umum yang kita ketahui? Berapa? Yang 1000 tahu? kg Ya, per betul. m3. Ya, betul. 1000 kg per meter kubik. Jadi kalau misalnya teman-teman bayangin kayak teman-teman lagi berenang nih, lagi berenang, set di kedalaman 2 meter misalnya ya, di kedalaman 2 meter. Berapa tekanan hidrostatis yang dirasakan oleh teman-teman? Coba. Jadi teman-teman berenang di kedalaman 2 meter. Berapa besar tekanan hidrostatis yang dirasakan? Oke, bagus. Yuk. Yuk. Kan, kalau misalnya, oke, bagus. Nailah, mantap. Yuk, ada yang udah dapat lagi? Ketika ada seseorang yang berenang di kedalaman 2 meter, ini kita hapus aja materi sebelumnya biar nggak kebanyakan. Oke. Ketika ada seseorang berenang di kedalaman 2 meter, berapa tekanan hidrostatis yang dirasain? Ingat, tadi massa jenis airnya 1000, percepatan gravitasinya 10. Oke, bagus. Intan, mantap. Cepat. Yang lain, ayo. Oke, sip. Karena ini ada yang jawab 20.000, ada 2.000, boleh. Yuk kita lihat ya, kita coba bahas. Ya, jadi teman-teman, di sini tinggal teman-teman masukin aja ke persamaannya ya. Tekanan hidrostatis itu sama dengan rho dikali G dikali H. Ya, massa jenis airnya berapa? 1000 dikali percepatan gravitasinya
10. Nah, H ini perlu diperhatiin, H ini adalah posisi orangnya terhadap permukaan air. Jadi ibaratnya di kedalamannya berapa? Berarti kan dia 2. Nah, jadi kita punya 20.000 Pascal gitu ya. Oke. Nah, 20. Ini tekanan hidrostatis. Jadi harus jelas tekanan hidrostatis karena nanti teman-teman bisa juga ditanya berapa tekanan totalnya yang dirasakan si orang itu. Nah, kalau tekanan total harus ditambah dengan tekanan di atmosfernya. Oke. Nah, tekanan atmosfer biasanya yang paling sering dipakai itu adalah 1 dikali 10 pangkat 5 alias 100.000 Pascal. Ya, 100 kPa gitu ya. Nah, ini 20 kPa. Jadi kalau ditanya tekanan totalnya kalau nggak dikasih tahu di soalnya biasanya kita pakai 10 pangkat 5 gitu ya. 1 kali 10 pangkat 5. Jadi kita pakai ini itu berarti 100 kPa. Ya, 100 kPa ditambah 20. Ya, 20 kPa. Jadi total 120 kPa. Kalau ditanya tekanan totalnya ya. Jadi karena kan dia itu selain merasakan tekanan dari air, dia juga kan pasti tekanan di atmosfer. Kayak kita sekarang ini kan sedang merasakan tekanan atmosfer gitu. Tekanan atmosfer itu besarnya sebesar 100 kPa gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Oke. Nah, jadi ini teman-teman bisa dibayangin ini yang di posisi ini ya, di posisi 2 meter misal ada benda lain, ada ikan kecil misalnya di sini, maka dia merasakan nilai tekanan yang sama gitu. Sebesar ini tekanan hidrostatisnya gitu. Ya. Jadi di ketinggian yang sama itu dia nilai tekanannya tuh sama gitu, di posisi yang sama ya. Itu nilai tekanannya sama gitu. Oke. Nah, konsep ini biasanya dijadiin salah satu jenis soal favorit ya yang sering muncul di soal-soal kompetisi itu adalah yang menggunakan bejana berhubungan ya, menggunakan bejana U. Ini Kakak ambil contoh nih soalnya seperti ini. Nah, contoh soal seperti ini. Sejumlah air diambil dari sebuah sungai. Oke. Air sungai itu dimasukkan ke dalam sebuah pipa U. Ke salah satu pipa U dimasukkan minyak yang massa jenisnya 0,88 gram per sentimeter kubik. Sehingga minyak mengisi ruang di atas air sungai dan tinggi kolom minyak 10 cm. Maka jika permukaan minyak lebih tinggi 2 cm dari permukaan air sungai di kaki lain pipa U, massa jenis air sungai itu sama dengan berapa? Oke, ini kakak coba bantu dengan gambarnya ya. Nah, seperti ini. Silahkan. Konsepnya tadi ya, ini tadi wah bagus nih Bara udah ngasih jawaban. Jadi konsepnya tadi bahwa di kedalaman yang sama di kedalaman di posisi yang sama dia tuh nilai tekanan hidrostatisnya sama gitu. Nah, kita ambil konsepnya di situ. Tuh. Ada yang lain yang mau ngasih jawaban? Oke, bagus. Sudah ada 2 orang yang ngasih jawaban. Mantap.
Oke, baru 2 orang. Ya, kakak kasih waktu 2 menit lagi buat. Oke, A, oke. Ya, 2 menit lagi maksimal. Konsepnya adalah di titik yang sama, nilai tekanannya sama. Ya, di titik ini nih, makanya ini udah dikasih garis putus-putus, sudah enak nih kita. Oke, mantap. Oh, udah nambah tuh. Ya, good. Oke, sip. Wah, udah banyak ya. Oke, yang masih ngitung, lanjutin dulu aja ngitungnya ya. Ini kita coba sambil bahas. Jadi konsepnya gini teman-teman. Jadi di kaki kiri sama di kaki kanan di titik yang sama tuh ya, di yang garis putus-putus itu nilai nilai tekanannya tuh sama gitu ya. Jadi tekanan hidrostatis di A bakal sama dengan tekanan hidrostatis di B gitu ya. PHA berarti sama dengan apa? Rho kali G kali HA gitu ya. Ini rho-nya harus rho B gitu, rho A. Nah, yang ini yang kanan harus rho B, rho kali G kali HB gitu kan ya. G-nya udah sama, tinggal kita buang. Nah, di sini karena yang kita mainkan perbandingan, sebetulnya kita nggak usah terlalu fokus ke satuannya gitu ya. Tapi nggak karena kan nantinya kita bisa apa? Bisa jadi perbandingan. Di sini yang belum diketahui itu rho siapanya gitu. Rho airnya kan ya. Jadi misalnya kita ambil yang ini yang udah kita ketahui itu massa jenis minyak itu 0,88 ya. Ini 0,88 gitu kan. Ya. Jadi kalau kita mau masukin persamaannya berarti di sini kita udah ada 0,88 kali 10 ya. Rho B-nya belum kita tahu. Ya. Tinggi B-nya 8. Nah, berarti kalau kita trik persamaannya jadi rho B sama dengan 0,88 kali 10 per 8. Ya. 0,88 per 8 berarti 0,11 kali 10 berarti 1,1 ya. 1,1 apa nih? Gram per sentimeter kubik. Oke. Sip. Jadi ikutin aja satuannya ya. Di sini dikasih satuannya dalam gram per sentimeter kubik. Oh, dalam gram per sentimeter kubik gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke, kita coba satu soal lagi deh yang tekanan hidrostatis nih. Ini soalnya lebih mudah sih kelihatannya kalau yang ini mah. Oke, coba silakan. Sebuah botol diisi air sampai ketinggian 20 cm. Diukur dari dasar botol. Jika percepatan gravitasi 10 dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka tekanan hidrostatis pada ketinggian 5 cm dari dasar botol adalah titik-titik. Oke, bagus. Alma, oke, mantap. Sip. Ya, oke. Good. Oke. Ya. Oke, bagus. Nah, kita coba bahas ya. Berarti di sini kan kita punya wadah lah ya, anggap gitu kan. Ketinggiannya diisi air sampai ketinggian 20 cm. Ya, di sini yang ditanya adalah tekanan hidrostatis pada ketinggian ini kan 20 cm ya. Pada ketinggian 5 cm. Nih, pada ketinggian 5 cm. Nah, 5 cm. Berarti kan yang harus kita masukin adalah berarti itu sama dengan di kedalaman 15 cm kan ya. Nah, ini yang harus kita masukin.
Oke, berarti tinggal kita masukin ya persamaannya tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. Berarti sama dengan 1000 dikali 10 dikali H-nya 15 cm alias 0,15 ya. Jadi kita punya 1,5 kilopascal. Oke, sip, betul. Paham semuanya ya? Oke, kita lanjutin lagi. Nah, setelah kita paham tentang hidrostatis, kita kemana lagi, Kak? Sekarang kita perhatiin ke ada namanya hukum Archimedes. Nih, hukum Archimedes ya, Archimedes. Hukum Archimedes gimana? Berarti di sini dia tuh berkaitan dengan, jadi dia tuh eksperimennya gini, si Archimedes teh. Jadi kalau ada air penuh ya, ibaratnya dimasukin suatu benda, maka volume air yang dipindahkan tuh bakal sama dengan volume benda ini kan. Nah, ternyata ada hal lain. Ternyata ketika benda itu dimasukkan, sebetulnya benda itu mengalami gaya apung, gaya ke arah atas gitu. Kebayang ya, jadi bendanya tuh mengalami gaya ke arah atas. Nah, gaya ke arah atasnya tuh sebanding dengan berat zat yang dipindahkan gitu, sebanding dengan berat air yang dipindahkan. Jadi teman-teman bisa bayangin bahwa kan ketika ini keluar berarti kan misalnya nih, ini kan awalnya penuh banget tuh, pas dimasukin batu berarti keluar nih air sebagian nih segini gitu kan. Nah, ini kan berarti air itu punya massa ya. Ya kan, namanya punya massa berarti dia punya berat dong. Ya, punya berat artinya punya gaya. Nah, jadi berat air ini jadi sumber gaya apung untuk si bendanya gitu. Nah, makanya kenapa di hukum Archimedes kita mengenal ada beberapa jenis kondisi gitu ya. Jadi benda itu bisa bisa terapung, bisa melayang atau bisa tenggelam gitu. Ya, nah di sini persamaan hukum Archimedes gimana? Jadi hukum Archimedes berkaitan dengan gaya apung ya. Jadi gaya apung dari yang dirasakan benda oleh fluidanya gitu. Jadi kita masukin benda itu ada gaya apungnya gitu. Makanya kan bendanya bisa aja ngapung, tapi ya bisa juga tenggelam gitu, tergantung massa jenisnya. Persamaannya apa untuk gaya apung? Rho ya, Rho dikali G ya, kan sebetulnya kan ibaratnya ini sama aja ya. Namanya apa? F itu kan rumus dasarnya M kali G ya. Nah, M-nya sendiri adalah Rho kali Pi. Makanya persamaannya jadi Rho kali G kali V. Gitu ya. Oke. Sip. Nah, ini dia. FA sama dengan Rho kali G kali Pi. Nah, Rho-nya Rho apa, Kak? Berarti ini gaya apungnya Rho-nya Rho air gitu ya, Rho air dikali percepatan gravitasi dikali volume bendanya yang dicelupkan. Nah, misal kita lihat nih. Di sini Kakak masukin besi misalnya ceritanya. Kan besi massa jenisnya lebih besar dari air ya. Besi lebih besar dari air. Kakak masukin besi. Nih, ada besi. Besi ini volumenya anggaplah 100 cm kubik ya. Oke, 100 cm kubik. Pertanyaannya, berapa gaya apung yang dirasakan oleh si besi?
Coba adik-adik tentuin gaya apungnya. Nah, di sini anggap ini nanti kita pakai ya si massa 1 kilogram ini kah buat apa gitu. Nah, sekarang adik-adik coba lihat. Jadi gaya gaya apung yang dirasakan oleh si bendanya berapa? Persamaan untuk gaya apung apa? Rho kali G kali V kan itu udah kakak kasih tahu bendanya volumenya. Oke, gaya apungnya katanya 1 Newton. Oke, good. Yang lain silahkan. Oke, boleh. Nanti hati-hati dengan satuan ya, Nailah. Ya, Nailah. Oh, ini kirimnya direct message ya. Gak apa kirim everyone aja biar biar orang lain juga tahu. Ya. Oke, bagus. Hansa katanya 1 Newton. Oke. Oke, yuk kita bahas ya. Nah, jadi teman-teman, kalau ditanya berapa besar gaya apungnya, berarti tinggal kita masukin aja ke persamaannya ya. F sama dengan rho kali G kali V. Di sini massa jenisnya adalah kita pakai massa jenis siapa? Massa jenis airnya kan, gaya apungnya kan sumbernya dari si fluidanya ya. Massa jenis fluidanya ini anggap. Jadi kalau misalnya nggak diketahui itu berapa nilainya, kalau kecuali emang ditanyain ya. Tapi kalau misalnya emang di sini disebutin air nggak dikasih tahu mas jenisnya, ya ambil aja 1000 kali G-nya 10. Volumenya ini kan dalam sentimeter kubik. Kalau kita ubah ke meter kubik berarti berapa? Jadi ini harus dibagi 1.000.000 ya enggak? Karena kan naik ke desimeter kubik, berarti naik ke desimeter kubik kan dibagi 1000, naik lagi ke meter kubik gitu ya. Jadi ini 100 bagi 1.000.000, hasilnya 10 pangkat min 4. Berarti ini 1000 kali 10 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan berapa? 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 4. Alias 10 pangkat 0 alias 1 Newton gitu ya. Karena ini artinya 10.000 dibagi 10.000. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya 1 Newton. Ternyata misalnya benda ini tuh memiliki massa 1 kilogram. Massa 1 kilogram artinya dia punya W berapa? Coba, kalau massanya 1 kilogram, beratnya berapa? Massa 1 kilogram, berarti beratnya berapa? Di udara ya, ditimbang di udara.
Berapa ya? Tinggal M kali G ya. Sama dengan berapa? 1 dikali 10. 10 Newton, bukan 10 kilo ya. Oke, 10 Newton. Oke. Nah, jadi kalau ditimbang di udara itu 10 Newton. Nah, ketika dimasukin ke dalam air, dia mendapat gaya apung 1 Newton. Oke. Artinya kalau misalkan ditimbang kembali posisinya di dalam air, maka beratnya itu jadi hanya 9 Newton. Oke. Paham ya? Oke, nah sekarang kita perhatiin gini. Di sini ya, lihat antara berat benda dengan gaya apung gedean mana? Gedean berat benda kan? Maka benda ini bakalan tenggelam. Makanya di hukum Archimedes itu dikenal 3 kondisi tadi. Ada apa? Terapung, melayang, tenggelam. Sebetulnya terapung itu kondisi ketika gaya dari airnya itu ya, ketika gaya apung dari fluidanya itu lebih besar daripada berat bendanya. Paham nggak? Jadi misalnya kayak kakak kasih kasus yang berbeda teman-teman ya. Jadi misalnya bendanya sama nih 100 cm kubik. Ya 100 cm kubik. Tapi misalnya masanya ini kakak ubah. Masanya jadi cuman 0,02 kilogram lah. Ya 0,02 kilogram. Oke. Jadi kira-kira jadi berapa itunya? Jadi berapa si beratnya? Coba beratnya berapa? W-nya jadi berapa kalau 0,02 kilo? Ternyata ini bendanya kakak ganti yang 100 cm kubik ini adalah benda yang ringan, misalnya misalnya plastik misalnya ya, plastik yang ringan gitu ceritanya. Oke. Jadi berapa W-nya? Tinggal 0,02 kali 10 kan ya. Jadi berapa? 0,2 Newton. Padahal gaya apung dari si zat cairnya ini adalah 1 Newton misalnya gitu. Maka yang terjadi adalah bakalan gimana? Bendanya bakalan mengapung. Ya meskipun sebenarnya nggak bakal 1 Newton ya. Nah cuman logikanya bisa kita ambil acuannya dari massa jenisnya gitu. Oke. Kita ambil dari massa jenisnya. Makanya kalau di hukum Archimedes kita berlaku 3 kondisi. Jadi kondisi terapung itu ketika rho bendanya lebih kecil daripada rho fluidanya, daripada massa jenis fluidanya. Melayang itu terjadi ketika rho bendanya sama dengan rho fluidanya. Dan satu lagi tenggelam. Tenggelam ketika rho bendanya lebih besar daripada rho fluida gitu. Ya. Oke. Jadi ada 3 kondisi nih, kita bandingin bendanya dalam kondisi apa. Kita lihat dari massa jenisnya. Oke, silakan. Kalau ada yang perlu ditulis dulu, silakan ditulis dulu ya. Sebelum kita nyobain soal. Oke, sekarang kita cobain nih. Sebuah kubus emas beratnya 1,2 Newton di udara. Diketahui massa jenis emas adalah 1,8 kali 10 pangkat 4 kg per meter kubik. Ketika dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida, beratnya menjadi 0,9 Newton. Jadi ada suatu fluida nih. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, massa jenis fluida tersebut adalah titik-titik. Silahkan nih. Sebuah kubus emas beratnya
beratnya 1,2 Newton di udara. Diketahui massa jenis emas adalah 1,8. Oke, bagus. Rahel udah dapat jawabannya D katanya. Yang lain silahkan cobain. Oke, bagus. Ada yang jawab C, ada yang jawab D, boleh. Oke, bagus. Oke, sip, mantap. Oh ya, teman-teman, karena hari ini eh, pertemuan terakhir ya, jadi nanti teman-teman setelah beres pertemuan ini bakal ada post test ya. Jadi mungkin untuk post testnya kita ini aja ya, dibatasin sampai setengah 2 ya. Kita kan nanti sampai jam 12 tuh. Jam 12 nanti linknya kakak kasih, mungkin teman-teman biar istirahat dulu, sholat dulu sekitar setengah jam ya. Nah, habis itu teman-teman bisa ngerjain ya. Jadi nanti teman-teman bisa ngerjain post testnya sampai setengah 2. Oke, bagus nih udah banyak yang ngasih jawaban. Oke, kita lihat ya. Sebuah kubus emas beratnya 1,2 Newton di udara. Diketahui massa jenisnya sekian. Dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida, beratnya menjadi 0,9 Newton. Nah, artinya berarti si emas ini mendapatkan gaya apung. Gaya apungnya sebesar berapa? 1,2 dikurangi 0,9 ya, berarti 0,3 Newton. Nah, berarti si 0,3 ini bakalan sebanding dengan berat fluida yang dipindahkannya, yang rho-nya belum kita ketahui. FA-nya berapa? Gaya apungnya 0,3. Rho-nya kita nggak tahu berapa, G-nya 10. Nah, dikali volume. Ya. Oke, volumenya kan kita tahu ya yang namanya apa? Mas, di sini kan yang diketahui massa jenis si emasnya ya. Rho itu kan M per V ya. Betul? Berarti P itu sama dengan M per Rho dong. Ya. Berarti masanya di sini udah diketahui belum nih si masanya? Ya udah kita biarin dulu aja ya. Jadi si volumenya, volume emas itu kan berarti ini massa emas ya, massa emas dibagi rho emasnya ya. Oke. Nah, massa emasnya berapa? Massa emasnya kan tinggal kita lihat. Ini kan beratnya 1,2 Newton, percepatan gravitasi 10, nanti teman-teman bisa dapat. Jadi kita lihat 0,3 dikali rho emasnya, kita pindahin aja ya ke sini ya. Kali berapa tuh? Rho emasnya 1,8 kali 10 pangkat 4 sama dengan rho fluida yang belum kita tahu berapa kali 10 kali massa emasnya itu adalah 1,2 bagi 10, jadi 0,12 gitu kan ya. Oke, nah teman-teman tinggal lanjutin deh dari sini, berarti rho-nya sama dengan berapa? Rho sama dengan 0,3 kali 1,8 kali 10 pangkat 4 per 10 kali 0,12 berarti 1,2 ya, per 1,2 gitu. Kayak ini kita bagi nih, 0,3 sama 2, 4 ya. 1,8 per 4 berarti 0,45, berarti 4,5 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Oke, sip. Paham ya? Oke, sip. Udah bagus ya, semuanya udah pada dapat ya. Oke, selanjutnya nih, apalagi nih di konsep tekanan yang
penting yang biasanya sering keluar. Oke. Berikutnya ada tentang konsepnya tuh hukum Pascal. Hukum Pascal. Dia juga sama, intinya yang dipakainya tentang konsep tekanan. Nah, jadi hukum Pascal tuh biasanya bermain-main dengan soalnya biasanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi misalnya kita punya sebuah pengangkat hidrolik gitu, ya kan? Nah, jadi ibaratnya di sini kita bisa ngasih F gitu ya. Kita ngasih F ya ke luas tertentu gitu ya. Ini anggap F1, ini A1. Sehingga si bagian sini, bagian kanan itu bisa mendapatkan gaya ya, gaya dengan memanfaatkan perbandingan luasnya. Jadi ibaratnya tekanan di kiri harus sama dengan tekanan di kanan. Nah, jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2 gitu. Kak, maksudnya ini gimana? Jadi teman-teman bisa bayangin, jadi besarnya F2 ya, F2 berarti sama dengan A2 per A1 kali F1 gitu. Nah, ini jadi pembanding gayanya gitu. Ya enggak? Kan ini kan persamaan tekanan ya, F per A tuh. Nah, jadi kita lihat besarnya F2 itu sama dengan A2 per A1 kali F1. Ibaratnya gini, F1 itu adalah gaya yang kita kasih. Ya, gaya yang kita kasih. A2 per A1 itu perbandingan antara luasnya. Jadi anggap misalnya perbandingan luasnya bisa kita bikin A2-nya tuh 10 kalinya A1, maka besarnya gaya yang kita dapat jadinya 10 kali lipatnya gitu. Kebayang ya? Jadi F2 sama dengan A2 per A1 kali F1. Jadi ini di hukum Pascal ini bermain-main dengan perbandingan luasnya gitu ya. Dengan adanya perbandingan luas, kita mendapatkan keuntungan ya, keuntungan mekanis sebesar perbandingan luasnya gitu. Oke, sekarang kita coba contoh soalnya ya. Bentar, yang berkaitan dengan Archimedes. Ya, Archimedes lagi hukum Pascal. Mana ya? Oh, ini nih. Oke. Ya. Nih, misal ada soal seperti ini. Perbandingan luas penampang lengan-lengan sebuah pompa hidrolik adalah 1:100. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka untuk dapat mengangkat beban 2 ton diperlukan gaya sebesar titik-titik Newton. Oke, bagus. Oke. Oke, mantap. Perbandingan luas penampang lengan-lengan sebuah hidrolik adalah 1:100. Ini kan perbandingan luas penampangnya 1:100. Artinya kita bisa mendapatkan keuntungan mekanis sebesar berapa kali lipatnya? 100 kali lipatnya ya. Nah, berarti kalau mau ngangkat beban 2 ton, 2 ton tuh artinya 2000 ya, 2000 kilo. Kita cari dulu nih beban kita tuh sama dengan apa? M dikali G. Berarti 2000 dikali 10. Ya,
alias berapa? 20.000 Newton. Nih, 20.000 Newton. Oke. Ya. Jadi untuk beratnya jadinya 20.000 Newton. Oke. Berikutnya kita tahu keuntungan mekanisnya 100. Ya udah tinggal 20.000 dibagi 100 ya. 20.000 dibagi 100 sama dengan 200 Newton. Oke, sip, betul jawabannya D ya. Oke. Paham ya sampai sini ya? Nah, itu dia teman-teman. Jadi yang di fluida ini biasanya sih bahasanya judulnya fluida statis. Nah, sebetulnya selain fluida statis ada fluida dinamis. Ya, kalau fluida dinamis berkaitan dengan namanya tuh hukum Bernoulli. Ya, hukum Bernoulli. Cuman biasanya untuk hukum Bernoulli ini kita biasanya lebih banyak soal-soalnya tuh diminta menganalisis fenomenanya aja. Contoh misalnya kayak ini nih. Oke, nah untuk soal yang ini, bentar. Soal yang lain ada nggak? Oke, ini udah tadi. Oke, ini udah tadi. Oh, ya. Oke, nah jadi contoh soalnya ini teman-teman ya. Jadi misalnya kita ditanya tentang gaya angkat sayap ya, gaya angkat sayap pesawat terbang. Hal yang menyebabkan pesawat terbang dapat terangkat naik adalah apa coba? Apakah A, gaya dorong ke atas akibat jumlah udara yang dipindahkan badan pesawat? B, hambatan udara akibat D, gaya aksi reaksi dengan tanah. Oke, yang mana nih? Ini berkaitan dengan hukum Bernoulli. Oke, bagus. Nah, jadi Kak, kalau hukum Bernoulli itu apa sebetulnya? Jadi hukum Bernoulli ya mungkin nanti teman-teman bakal dapat apa? Persamaan utamanya mah pas teman-teman SMA mungkin ya. Jadi hukum Bernoulli punya persamaan dasar ini, P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH itu dia harus konstan gitu. Konstan ya. Jadi P tambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH ini harus konstan. Kalian itu persamaan apa? Jadi teman-teman cukup nih ininya aja dulu nih. Setengah rho V kuadrat. Karena harus konstan, jadi ketika misalkan yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah, maka bakal ada perbedaan tekanannya gitu kan ya. Oke. Nah, makanya desain pesawat sayap pesawat terbang kan bentuknya gini nih. Anggaplah gitulah ya kalau kita iris tuh ya. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin seperti ini. Jadi si udara tuh kan nih, jadi udara tuh geraknya bakal kayak gini. Kalau yang lewat atas gini kan. Sementara kalau yang lewat bawah gini nih. Terus. Oke. Apa efeknya Kak kalau kayak gini? Jadi pertama di sini jadi waktu yang dibutuhkan oleh aliran udara yang di atas dari depan ke belakang itu tuh dia waktunya tuh sama gitu. Ya. Waktunya sama. Jadi dari misalkan anggap kita ambil dari titik sini ya. Dari titik sini ke titik sini tuh dia tuh waktunya sama. Tapi udara yang ada di atas dia menempuh lintasan yang lebih panjang dibandingkan yang ada di bawah. Ya kan? Dibandingin yang ada di bawah. Efeknya apa? Berarti kecepatan udara yang ada di atas sayap itu lebih besar dibandingin yang ada di bawah. Oke. Nah, ketika kecepatannya lebih besar ini mengakibatkan tekanan udara ya di atas sayap pesawat itu lebih kecil dibandingkan tekanan udara di bawah pesawat. Efeknya si pesawat bisa terangkat gitu. Nah, makanya di sini yang paling tepat hal yang menyebabkan pesawat terbang dapat terangkat naik adalah apa?
Nah, ini berkaitan dengan perbedaan tekanan udara di sisi atas dan bawah pesawat udara. Jadi jawaban yang paling tepat yang C gitu ya. Jadi terkait dengan perbedaan tekanan udaranya gitu. Oke, jadi penyebab adanya kan Kak kayak gaya dorong, iya. Jadi gaya dorongnya tuh penyebab adanya dorongan itu adalah adanya perbedaan tekanan udara. Jadinya kan karena yang bawah lebih apa ya, yang bawah tekanannya lebih rendah, jadi dia kayak jadi ngangkat pesawatnya gitu ke atas. Oke, paham ya? Oke, sip. Nah, itu bahasan tentang fluida ya. Nah, ini karena kita lagi bahas fluida, ini kita coba tinjau fluida dari sisi yang lain ya. Jadi biasanya kalau di soal-soal KSN itu suka ada soal-soal berkaitan dengan apa? Kalor yang dikenakan ke air gitu ya. Oke. Sekarang kita coba bahas tentang kalor ya. Oke, kita coba kalor nih. Setelah kita ngebahas fluida, kita coba bahas kalor. Kak, kalor itu apa? Kalor itu kalor itu salah satu bentuk energi ya. Kalor itu bentuk energi panas gitu ya. Yang mana kalor ini menyebabkan sesuatu terhadap benda gitu kan. Nah, jadi ini salah satu kalau kalor ini gengnya tuh kayak geng-gengnya materi gitu ya. Jadi kan kalau misalnya bahasan-bahasan yang sebelumnya kita banyak di mekanikanya. Nah, kalau kalor ini ya kita main-mainnya dengan mata gitu. Jadi apa aja nih yang perlu diketahui di kalor? Yang pasti beberapa hal kakak yakin udah adik-adik tahu terkait dengan bahwa ketika misalnya air melepaskan kalor, dia bisa berubah jadi es gitu. Kemudian kalau dia menerima kalor, dia bisa berubah jadi uap gitu ya. Nah, jadi pertama di sini yang harus kita pahami bahwa ketika si kalor ini dikenakan ke suatu materi, misalnya, ya terserah, misalnya kamu benda padat, mau benda cair, misalnya kita analisisnya ke benda padat dulu deh. Ya, benda padat dulu. Tadi kita udah ngomongin yang cair, nanti juga kita bahas lagi yang cair gimana. Ke benda padat, ya, jadi kalau misalnya si kalor ini dikenain ke benda padat, maka efeknya si benda padat ini bakal mengalami pemuaian. Ya, jadi ketika misalkan suatu benda padat, sebetulnya nggak benda padat aja, semua jenis benda, mau dia udara gitu ya, bentuknya gas, mau bentuknya cair juga sama, dia bakal memuai. Cuman buat sekarang kita coba analisisnya di benda padat dulu. Nah, ketika benda dikasih kalor ya, ketika sebuah benda padat dikasih kalor, maka akan terjadi proses namanya pemuaian. Jadi pemuaian itu bisa dibilang sebuah proses pertambahan ukuran gitu ya. Ukurannya bisa kita tinjau dari sisi panjangnya atau kalau enggak luasnya. Terus satu lagi bisa kita ambil dari volumenya gitu ya. Jadi pemuaian nanti tinjauannya ada 3. Meskipun sebetulnya persamaannya sama aja. Oke. Nah, setiap benda mungkin kalau misalnya di bahasan tadi tentang konsep fluida gitu ya, setiap benda, setiap material itu dia punya massa jenis. Ya, massa jenis itu perbandingan antara massa dan volume ya, massa per volumenya yang berbeda-beda. Nah, kalau di konsep pemuaian ini ada sesuatu yang disebut dengan koefisien pemuaian. Nah, jadi setiap benda memiliki koefisien pemuaian yang berbeda-beda. Misalnya kayak kita bandingin antara kaca dengan besi gitu ya, dengan kayu dan lain sebagainya. Itu tuh punya nilai koefisien muai yang berbeda-beda. Biasanya dilambanginnya sebagai alfa ya. Jadi alfa itu koefisien muai. Nah, koefisien muai. Koefisien muai panjang ya. Alfa koefisien muai panjang, beta koefisien muai luas, gamma koefisien muai volume. Oke, persamaan dasarnya apa? Kalau misalnya kita analisis dari perubahan panjangnya, maka yang namanya L ya, panjang akhir, dia tuh adalah panjang awal ditambah perubahan panjangnya, kan gitu ya. Jadi ketika benda memuai, dia tuh bakal ada pertambahan panjang gitu. Nah, berapa pertambahan panjangnya? L sama dengan L0 tambah yang namanya delta L, itu kita dapat dari panjang awal dikali alfa dikali delta T-nya, dikali perubahan suhunya gitu. Makanya kadang suka ditulis persamaan akhirnya adalah L sama dengan L0 kali 1 plus alfa kali delta T.
Oke, nah ini dia. Ya, ini terserah teman-teman enaknya pakai yang mana. Ya, jadi misal gini, kita punya benda. Set. Nih, panjangnya 10 meter. Koefisien muai panjangnya anggaplah 2 dikali 10 pangkat min 5. Ya, jadi ada benda dengan koefisien muai panjang 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian dipanaskan. Ya, dari yang awalnya suhunya 25 derajat menjadi 75 derajat. Ya, dari derajat Celcius jadi 75 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa nilai panjang akhir benda ini? Oke, coba silakan. Dengan menggunakan persamaan yang udah dikasih ini, berapa nilai panjangnya? Iya. Apa ini? Oke, ada yang mau ngasih jawaban? Silahkan. Oke, bagus. Baramakia katanya 10,01 meter. Oke. Yang lain, monggo, cobain. Oke, ada lagi yang mau ngasih jawaban? Ya, oke, kita coba bahas dulu ya. Oke. Jadi, teman-teman, kalau ditanya berapa panjang akhir benda ini, kita hitung aja. Berarti L0 ya, L0 ditambah L0 kali alfa kali delta T. Nah, L0-nya berapa di sini? Panjang awalnya 10. Ditambah L0-nya 10, alfanya udah dikasih tahu ya, 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, dikali delta T-nya perubahan suhunya berapa? 25 ke 75 berarti berapa? 50 ya. Berarti kita punya 10 ditambah ini 2 kali 50 100 ya, 100 kali 10 1000. Berarti 1000 dikali 10 pangkat min 5. Berarti sama dengan berapa? 10 pangkat min 5 tuh 1000 tuh kan 10 pangkat 3 ya, dikali 10 pangkat min 5 berarti 10 pangkat min 2 alias 10 ditambah 0,01 jadinya 10,01 meter. Gitu ya. Ya, paham nggak teman-teman sama dengan L0 ditambah L0 kali alfa kali delta T. Ya. Nah, di sini selain kita bisa mencari panjang akhir,
kita juga bisa mencari apa? Luas, ya. Kalau luas gimana persamaannya? Sebetulnya persamaannya sama persis. A sama dengan, kalau A ini buat lambang luas ya, A sama dengan A0 ditambah A0 kali beta, ini mah kali beta kali delta T. Beta itu apakah? Beta itu sama dengan 2 kalinya alfa. Nah, ini betanya 2 kalinya alfa. Volume pun sama persis rumusnya, cuma ganti aja V0 ditambah V0 kali betanya jadi gamma. Gamanya kita dapat dari mana? Gamma itu sama dengan 3 alfa. Nah, ini ya. Jadi untuk luas, untuk volume itu sebetulnya persamaannya sama persis. Cuman yang beda adalah di koefisiennya apa gitu. Jadi koefisiennya, kalau koefisien moe luas 2 kalinya alfa, koefisien moe volume ya 3 kalinya alfa gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang perlu ditulis dulu silakan ditulis dulu ya. Oke, kita coba lanjutin. Oke, nih soalnya. Pada suhu 0 derajat Celcius, sebuah koin memiliki diameter diameter 4 cm. Dan pada suhu 50 derajat Celcius, diameternya jadi 4,01. Yang ditanya adalah koefisien muai luas koin adalah berapa? Oke, bagus. Najril katanya udah ngasih jawaban tuh. Yang B. Oke. Boleh. Yang lain silahkan. Oke. Ada yang mau ngasih jawaban selain Najril silahkan ya. Filenya tuh 0,1. 0,001. Pepicina rindang. Shalalalalalalala. Oke. Yo, wah bagus nih udah banyak ya yang ngejawab ya. Oke, yuk kita lihat ya. Pada suhu 0 derajat Celcius, sebuah koin memiliki diameter 4 cm. Dan pada suhu 50 derajat Celcius, diameternya menjadi 4,01. Koefisien muai luas koin itu adalah titik-titik. Kita lihat berarti di sini kita gunakan persamaannya adalah kita pakai dulu yang L0 ya.
Berarti L0 EL sama dengan, atau langsung aja ya, delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T ya. Oke, dikali delta T-nya. Nah, di sini kan dari satuannya awalnya 4 cm ini kan harus diubah ke meter nggak pun nggak masalah ya, karena di sini kita mainin satuannya dalam senti, ya udah kita mainin dalam senti aja, nggak ada masalah. Nah, berarti kalau misalnya kita ambil L0-nya kan 4 ya. Delta L-nya kita udah tahu 0,01. L0-nya 4 dikali alfanya belum kita tahu, perubahan suhunya 50 ya. Berarti kita tahu 0,01 sama dengan 50 kali 4 berarti 200 alfa ya. Alfa sama dengan berarti apa? 0,01 per 200 ya. Oke, 0,01 per 200. Berikutnya tinggal kita apain ini? 0,01 per 2 kali 100 ya. Jadi sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat min 4 ya. Nah, ini alfanya. Karena yang ditanya adalah koefisien muai luas, berarti kita ditanya betanya. Beta sama dengan 2 kali alfa ya, sama dengan 2 kali 0,5 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan 2 kali 0,5 berapa? 1 kali 10 pangkat min 4. Oke, berarti yang 10 pangkat min 4 yang mana jawabannya? Yang B. Oke. Paham ya? Oke. Oke, kita coba satu soal lagi nih yang berkaitan dengan koefisien dengan apa? Dengan pembayaran. Oke. Yang mana jawabannya? Batang besi A dengan panjang 1 meter. Oke, bagus. Wah, udah banyak nih yang ngasih jawaban. Batang besi A dengan panjang 1 meter dipanaskan dari 20 menjadi 100 sehingga panjangnya bertambah sebesar 0,01 meter. Batang besi identik B dengan panjang 50 dipanaskan. Pertambahan panjang batang besi B adalah berapa gitu ya. Oke. Nah, berarti sebetulnya di sini
kita bisa gunakan perbandingan sebetulnya ya. Ya nggak bisa gunakan perbandingan, atau kalau enggak kita bisa itu ya, kita bisa cari juga gitu nilai A-nya dulu. Berarti kan kita coba ya, delta L itu persamaannya sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Ya. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Oke. Berarti kalau misalnya kita cari, kita kan udah tahu nih pertambahan panjangnya. Kalau misalnya kita mau nyari alfanya, berarti alfa sama dengan apa? Sama dengan delta L per L0 kali delta T. Ini kan? Betul? Ya. Nah, ini kita coba pakai perbandingan aja ya. Karena nilai koefisiennya sama, berarti kita lihat delta L yang pertama kita punya 0,001 per L0-nya berapa? 1. Dikali perubahan suhunya berapa? 80. Nah, sama dengan delta L yang kedua, kita belum tahu berapa, kita anggap X. Ya, panjangnya 50 cm alias 0,5. Ya, 0,5 dikali ininya 40. Gitu. Oke, berarti X sama dengan 0,5 kali 40 per 0,001. Ya, oke, berarti ini sama dengan berapa? 0,5 dikali 4 kali 40 berarti 20 ya, 20 per 80 artinya seperempat. Seperempat dikali 0,001. Ya. Oke. Nah, 0, seperempat itu kan 0,25 ya. Oke, berarti kita punya 0,00025 gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Oke. Sip, udah bagus semuanya, udah paham ya. Oke. Bisa ya? Sampai sini ada yang tanyain dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjutin ya. Nah, berikutnya adalah ketika kita ngasih kalor kan tadi efek yang bisa kita lihat pemuaian ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya di tinjauan di zat cair ya, di zat cair kita biasanya ngelihat bahwa misal nih kayak air nih dikasih kalor ya, artinya dipanasin lah ya ibaratnya gitu kan ya, kayak di atas kompor gitu kan ya, airnya kan lama-lama suhunya naik gitu ya. Jadi akibat dikasih kalor suhunya naik, yang tentunya pasti ada pemuaian di situ ya. Cuman di sini kita tinjauannya bukan pemuaian ya, tapi kita ninjau berapa kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan air sampai suhunya sekian derajat gitu ya. Nah, jadi si kalor ini dia tuh bakal bisa mengakibatkan suhu airnya tuh meningkat. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa kalor itu bisa menyebabkan ada perubahan suhu. Selain ada perubahan suhu, bisa juga ada perubahan wujud. Ya kan? Kan kalau air dipanasin terus sampai dia mencapai titik didihnya, masih terus dipanasin, maka energi yang dia dapat dia pakai buat ngerubah wujudnya menjadi gas gitu ya. Oke, jadi air dalam bentuk gas gitu, jadi uap gitu. Makanya kita mengenal istilahnya proses penguapan. Nah, di sini ada salah satu grafik yang paling umum ya, yang paling umum tentang air yang biasanya dimunculin di soal. Oke. Jadi misalkan ini suhu ya. Jadi suhu salah kebalik. Ini suhu, ini kalor gitu. Oke. Nah, jadi kalau suhunya negatif, air itu dia wujudnya es. Ya kan? Wujudnya es. Ketika dia dipanasin, maka yang terjadi adalah dia bakal naik suhunya. Suhunya naik sampai di 0 gitu kan. Setelah dari 0 gimana Kak? Setelah dari 0 ya dia itu si energi kalornya bakal dipakai sama dia buat berubah jadi wujud, jadi zat cair ya. Jadi cair dia, yang awalnya padat jadi cair.
Kemudian setelah cair, energinya dipakai lagi buat menaikkan suhunya gitu. Ya, buat menaikkan suhunya sampai mencapai titik didihnya. Oke. Setelah mencapai titik didihnya, kemudian ya kan titik didihnya air tuh berubah jadi gas, ya kan? Jadi gini, jadi energi yang dia pakai, yang dia terima bakal dipakai buat merubah wujudnya dari cair menjadi gas. Nah, di sini kita bisa ninjau beberapa persamaan. Jadi ketika prosesnya di sini, ketika prosesnya si es itu lagi naik suhunya, maka ada kalor. Ya, besarnya kalor di sini sama dengan apa? Q sama dengan M kali CS ya dikali delta T. Oke, Q sama dengan M kali CS kali delta T. Oke. Kemudian ketika di sini besarnya Q sama dengan apa? KC itu apa? Kalor jenis. Ya, kalor jenis airnya berapa gitu. Kalor jenis esnya di sini berapa gitu. Oke, di sini di area ini apa besarnya Q-nya? Q sama dengan M kali L ya. L tuh kalor lebur ya. Kalor leburnya berapa? Di kondisi ini energinya sama dengan apa? M dikali C air dikali satu tetapan gitu biasanya kalau nggak diketahui, tapi biasanya diketahui ya, umumnya gitu ya, umumnya nilainya adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius gitu ya. Oke. Nah, satu lagi di sini Q sama dengan M kali U ya. Nah, oke, jadi masing-masing itu ada nilainya. Yang IPA mana? Oke. Sekarang boleh dicatat dulu silahkan ya yang butuh itunya. Nanti kita cobain contoh soalnya. Oke, kita ambil contoh nomor 6 ya. Ada Oke, ini disatuin dengan konsep energi ya. Nih, kita ambil contoh soalnya seperti ini. Ya, kenapa ya? Karena kan seperti Kakak bilang ya, energi kan bakal banyak tuh jenisnya ya. Di sini kita lagi bermain-main dengan energi panas alias kalor. Nah, disatuin lah dengan daya gitu kan. Yuk, silahkan. Oke, silahkan. Kak, ini kalau terkait dengan dayanya gimana? Nah, sebenarnya teman-teman tinggal ngitung dulu besar energinya ya. Besar energinya berapa. Oke, bagus. Ada yang udah jawab nih. Cek katanya. Oke, bagus. Barang ngasih jawaban 70%.
Oke, lanjut yang lain silahkan. Yo, oke, oke, nggak apa-apa. Nah, silahkan. Yang lain silahkan cobain. Ini sedikit disatuin sama yang itu ya, sama konsep yang sebelumnya. Oke, yuk kita bahas ya. Nih. Jadi di sini teman-teman kita bisa lihat ya. Kita cari dulu nih. Kita cari dulu berapa kalor yang dibutuhkan. Ya. Jadi ini kan berarti kondisinya dalam bentuk air ya. Jadi airnya dalam bentuk zat cair gitu. Nah, jadi kita punya kalor jenisnya tuh 4.200. Nah, kita cari Q itu kan sama dengan M kali C kali delta T. Ya. Nah, M-nya itu berapa? Kan 100 gram ya. 100 gram itu bisa kita ganti karena ini satuannya dalam joule per kilogram. Ya, joule per kilogram derajat Celcius. Jadi kita ubah ke dalam kilogram. 100 gram itu berapa kilo? 0,1. Ya. Dikali kalor jenisnya berapa? 4.200. Dikali perubahan suhunya berapa? Perubahan suhunya dari 30 jadi 50. 20 berarti ya. Oke, jadi kita punya 0,1 kali 4.200 kali 20. Jadinya berapa? 2 kali 4.200 berarti 8.400. Ya. Oke, berikutnya kita lihat. Katanya heaternya itu dayanya tuh 200 watt. Dinyalain 1 menit. Artinya bakal berapa energi yang didapat? Ingat bahwa yang namanya P itu sama dengan W per T. Berarti W itu sama dengan P kali T. Ya. P-nya berapa? P-nya 200 kali T-nya berapa? Berarti 60 ya. Oke, berapa 200 kali 60? Berarti 12.000. Nah, ini 12.000 joule gitu. Jadi ibaratnya gini, kan energi yang dibangkitin itu 12.000 joule, ternyata kepakainya 8.400 joule. Makanya ada istilah efisiensi. Ini seperti yang kakak bilang waktu itu, bahwa energi itu mungkin bisa jadi dibangkitkannya berapa, yang hasilnya berapa. Karena sebagian energinya
jadinya kebuang gitu ya. Oke, jadinya bukan ya kebuangnya tergantung ya bisa kemana aja gitu. Nah itu kalau di fisika ada istilahnya efisiensi. Jadi kita lihat, oh energinya 8.400, padahal yang dibangkitin 1.200. Berarti 8.400 per 12.000 sama dengan 84 dibagi 12. Berarti ya berapa? 70%. Jadi jawabannya yang B. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Oke, ada yang tanyain dulu? Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh ya. Nih, sebelum kakak kasih soal berikutnya. Oke, nggak ada? Oke, kita coba ya ke soal berikutnya. Ntar kita cari lagi yang... Oh, ini nih. Coba. Oke, ini menarik nih. Ini soal konsep ya. Nah, oke, kita coba aja nih satu soal lagi ya. Nih, oke. Tentang asas Black ini namanya ya. Jadi asas Black itu kayak ini kan kita mencampurkan air. Ya, jadi ibaratnya bakal ada kesetimbangan gitu ya, kesetimbangan suhu gitu. Suhu akhir tuh bakalan tercapai. Jadi biasanya nih soal yang sering muncul itu kita nyampurin dua air ya. Air yang satu suhunya panas ya, maksudnya tinggi gitu, satunya rendah. Kan kalau disatuin jadilah air hangat gitu kan ya. Nah, air hangat ini suhunya berapa? Nah, itu asas Black. Jadi kuncinya adalah bahwa kalor yang kalor lepas sama dengan kalor terima. Ini kata kuncinya. Oke, boleh silakan teman-teman coba dicobain. Persamaannya sama ya. Ini yang diketahui itu adalah suhu akhirnya berapa. Oke, silahkan. Kakak kasih waktu 2 menit lagi.
Oke, bagus. Ada yang udah ngasih jawaban tuh, katanya 79. Oke, ya betul. Angkanya emang agak jelek ya. Oke, yuk kita bahas ya. Jadi di sini kita lihat ya. Jadi ada air panas nih, ya dituangkan ke dalam gelas yang masanya 300 gram dari suhu. Bila diketahui rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik, C air 1 kg per meter dan C kacanya 0,2 sekian, tentukanlah suhu air setelah tercapai kesetimbangan. Jadi kayak itu ngapain diketahui rho air? Sebetulnya buat diketahui rho air tuh buat merubah kan satu persamaannya MC delta T kan ya, bukan dalam volume gitu. Nah, jadi fungsinya si massa jenis diketahui di situ itu buat dicari ya, buat diperoleh nilai ininya apa? Buat nilai massanya gitu. Oke. Nah, kita coba ya. Jadi di sini yang kita pakai satuannya ngikutin sesuai yang dikasih ya. Jadi di sini kita pakainya air. Ya udah kita pakainya air aja. Jadi kalau kita dikasih tahu nih, rho airnya bentar. Rho airnya 1000 kg ya, rho. Bentar. Nah, rho airnya kan 1000 kg per meter kubik ya. 1000 kg per meter kubik. Ini tuh dia sama dengan apa? Sama dengan 1 gram per sentimeter kubik kan ya? Betul? Oke, jadi 1 gram per sentimeter kubik. Nah, artinya karena 1 gram per sentimeter kubik berarti 200 cm kubik itu sama dengan 200 gram. Yang melepaskan kalori di sini siapa? Air kan ya. Jadi M kali C kali delta T. Nah, ini untuk air nih. Ini gengnya air yang kiri ya. Yang menerima adalah gengnya siapa? Gengnya gelas ya. Berarti ini M kali C kali delta T. Oke. Masanya berapa ini? 200. Kali kalori jenisnya berapa? 1. Dikali perubahan suhunya berapa? Nah, ini yang kita cari. Kan kalau yang air berarti dia turun ya, 95 dikurangi X gitu ya, yang belum kita tahu berapa nilainya. Sementara yang kanan berarti kita pakai M-nya berapa? Masanya 300. Kali C-nya berapa? 0,2. Dikali delta T-nya berapa? Delta T-nya sama dengan, kita ambil lihat suhunya 25 kan ya, berarti itu X min X dikurangi suhu awalnya 25 gitu kan ya. Nah, nanti kita bakal diminta buat nyelesain persamaan ini. Berarti ini kita punya 200 kali 1 200 ya. 200 kali 95 ya, berarti sama dengan berapa? 95 kali 2 itu 190 ya, jadi 19.000 ya, 19.000. Oke ya, 19.000 dikurangi 200x sama dengan 300 kali 0,2 berarti 60x ya. 300 kali 0,2 kan 60 ya, 60x 60 kali min 25 berarti sama dengan berapa? 25 kali 60, 25 kali 6 itu 150, 1.500 ya, dikurangi 1.500. Oke, jadinya kita punya nih 260x sama dengan 20.500 gitu ya. Berarti X-nya sama dengan 20.500 per 260 ya. Jadi angkanya ini memang sangat jelek ya.
Oke, kita coba biar cepat ngitungnya pakai kalkulator aja, nggak apa-apa. 20.500 dibagi 260. Set. Oke, 78, sekian ya, 78,8. 78,8 atau mendekati 79 derajat Celcius. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami adik-adik semuanya? Bisa, Paham? Kak. Oke. Oke, ada yang tanyain dulu? Kalau nggak ada, kita akhiri aja pertemuan hari ini ya. Insya Allah nanti untuk link proses kakak share di grup ya. Oke, adik-adik, mungkin dari kakak dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Yang pasti adik-adik ini materinya masih, sebetulnya karena IPA dari awal udah kakak sampaikan, materinya banyak banget gitu ya. Jadi adik-adik harus rajin mencari dari sumber yang lain. Misalnya ada beberapa hal yang masih belum kita bahas, misalnya kayak tentang gelombang, kemudian ya gelombang juga kan macam-macam ya, ada gelombang cahaya, bunyi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian optik juga termasuk di dalamnya gitu ya. Jadi ada beberapa materi lain yang mungkin belum kakak sampaikan juga terkait apa kayak berkaitan dengan tata surya gitu kan ya, dan fenomena fenomena di alam semesta gitu, fenomena alam semesta lagi ya, fenomena di luar angkasa gitu ya. Yang penting adik-adik tetap belajar ya. Oke, kalau gitu adik-adik terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Nenden, silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuntas sudah sesi terakhir kita bersama Kak Arpan. Jazakumullah khairan kasir untuk semuanya ilmu-ilmunya yang telah diberikan. Semoga bermanfaat ya adik-adik semua dan kita siap untuk menghadapi KSN di tahun 2022 ini. Yang belum absen, saya persilakan untuk absen. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Arpan. Materi hari ini mungkin kami tunggu PPT-nya ya, PPT pembahasannya iya. mungkin terakhir iya. Nanti di grup saja mungkin ya Kak ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, juga pemateri kita yang luar biasa, materi hari ini atau pertemuan hari ini sudah selesai. Dan insya Allah setelah ini akan ada post-test ya Kak Arpan. Kira-kira di jam berapa ini Kak post-testnya? Gimana? Post-testnya ini di jam berapa? Post-testnya 12:30 aja mungkin Bu. Oh iya, nanti 12:30 mungkin kita akan melaksanakan post-testnya ya. Terima kasih semuanya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.